Bless you teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini saya mau mengajak untuk kita semua merenungkan firman Tuhan. Sekali lagi shalom buat kalian semua. Saudara pernahkah kalian duduk di mobil ya, di tempat parkir kantor misalnya. Lalu kemudian saudara mulai ya, pada saat itu saudara masuk bekerja ya. Tetapi saudara ada di parkiran mobil. Saudara menunda untuk masuk pekerjaan atau masuk kantor saudara. Atau juga mungkin saudara punya pekerjaan di rumah. Saudara memandang tumpukan cucian itu dan tentunya laporan-laporan yang seolah tidak ada habis-habisnya yang saudara kerjakan setiap hari. Ya, dalam setiap hidup kita semua. Dan kalian bertanya dalam hati, apakah arti semua ini? Apakah ini saja hidup saya? Saudara, ada perasaan bahwa yang kita lakukan setiap hari hanyalah rutinitas yang melelahkan. Untuk sekedar bertahan hidup dari hari ke sehari. Saudara, kita memisahkan hidup rohani yang hanya 1 jam mungkin di hari Minggu atau 2 jam. Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan dengan kehidupan yang nyata. Yang 6 hari lamanya saudara ini dikasih oleh Tuhan, saudara beraktivitas juga. Bahkan 7 kali 24 jam sebenarnya. Saudara, hari ini firman Tuhan membawa kabar baik yang tentunya rindu mengubahkan setiap hati. Tidak ada satupun detik dari setiap kehidupan kita semua yang biasa-biasa saja. Allah ingin merestorasi makna dan kemuliaan dari setiap pekerjaan tangan kalian semua. Dia ingin mengubah setiap tempat pekerjaan saudara dari sekedar sumber mencari nafkah menjadi tempat kudus buat beribadah dalam setiap kehidupan saudara setiap waktunya. Saudara bisa bayangkan kalau ada seorang budak di abad pertama, sebut saja namanya misalkan Bapak Ibu Saudari si Demas. Ya, setiap hari dia membajak tanah tuannya di bawah terik matahari. Lalu tangannya menjadi kapalan Bapak Ibu Saudari. Punggungnya pegal karena majikannya keras dan tidak pernah berterima kasih dalam setiap kehidupannya. Hidupnya terasa hina. Ya, Bapak Ibu Saudari, tanpa harapan dalam setiap kehidupannya. Suatu hari dia mendengar kabar tentang Yesus dan dia menjadi percaya. Lalu dia mulai membaca surat Paulus, ya Bapak Ibu Saudara, dan dia mendengar ya di dalam setiap kehidupannya ada kalimat, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, kalimat itu akhirnya meledakkan setiap paradigma ya Demas. Kerjanya yang hina itu tiba-tiba mendapat makna yang sama sekali baru. Dia tidak lagi bekerja untuk tuan yang keras itu, tetapi dia tahu setiap apa yang dia kerjakan, dia bekerja untuk Yesus dalam setiap kehidupannya. Yesus yang telah mati bagi setiap kehidupan Demas. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin juga pagi hari ini, saudara, kita bukan budak. Tetapi apakah Anda dan saya pernah merasa seperti Demas? Terjebak, tidak dihargai, lelah. Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap kehidupan kita semua, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Saudara, di dunia yang terobsesi ya dengan gaji, dengan karir, nilai seseorang seringkali diukur dari jabatannya, dari gajinya, dari gelarnya, dari pangkatnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini menciptakan sebuah hierarki yang tentunya tidak seenak itu sebenarnya. Saudara, mungkin dokter, mereka berpikir lebih bermartabat dari perawat, eksekutif, atau direktur di dalam sebuah perusahaan lebih dihargai daripada sekretaris, atau pengusaha lebih sukses daripada karyawan. Saudara, akhirnya menimbulkan kekecewaan, kecemburuan, dan rasa tidak cukup yang selalu membayangi tiap hari Bapak Ibu Saudari datang di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Tetapi saya mau mengingatkan, Injil datang seperti angin yang segar, yang akhirnya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Saudara sadar bahwa Tuhan tidak memandang job description kalian semua. Dia membaca setiap motivasi hati kalian semua. Dia tidak bertanya apa jabatanmu, tetapi Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, dia bertanya, untuk siapa kamu bekerja? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah kebebasan sejati. Ketika identitas dan nilai dirimu tidak lagi ditentukan oleh apa yang kalian kerjakan,
tetapi oleh untuk siapa kalian bekerja dalam setiap kehidupan kalian semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Firman Tuhan mengatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, ini sebuah perintah yang radikal dan revolusioner, ya, yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Kolose. Saudara, untuk memahami surat ini Bapak Ibu Saudari, kita perlu melihat dalam konteksnya, di mana Paulus sedang memberikan, ya, pengarahan kepada para hamba, pada para budak, ya, tentunya Tuhan yang memiliki budak itu. Dalam konteks modern Bapak Ibu Saudari, ini berlaku untuk setiap karyawan, pekerja, dan pemimpin-pemimpin perusahaan dimanapun kalian berada. Saudara, dalam kehidupan kita hampir separuh waktu yang kita habiskan yaitu untuk bekerja, untuk berbisnis. Seringkali kita memisahkan antara urusan rohani, ya, seperti berdoa, ke gereja, melayani, lalu kita pisahkan dengan urusan sekuler, ya, bekerja, berkarir, menyelesaikan setiap proyek-proyek yang saudara mungkin, ya, dapatkan di dalam setiap kehidupan saudara. Nah, firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudari ingin menghancurkan setiap tembok pemisah itu. Allah bukan hanya Tuhan di gereja, tetapi Dia juga Tuhan di tempat pekerjaan saudara. Amin. Dia Tuhan di tempat pekerjaan saudara, dimanapun saudara ada dalam kehidupanmu sehari-hari. Mungkin saudara sebagai bapak rumah tangga atau ibu rumah tangga, mungkin saudara sebagai pekerja, mungkin saudara sebagai pebisnis, mungkin saudara sebagai seorang dokter, ya, seorang perawat. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kalian seorang ojek online dan lain sebagainya. Saudara, Tuhan mau menghancurkan setiap tembok pemisah itu. Dia bukan hanya Tuhan di gereja, tetapi Dia Tuhan di segala area tempat pekerjaanmu, dimanapun kita berada. Saudara, bekerja bukan sekedar mencari nafkah, tetapi merupakan medan ibadah kita semua yang utama, di mana kita bisa memuliakan Tuhan dan mengalami hadirat Tuhan dalam setiap apa yang kita kerjakan setiap harinya. Saudara, yang pertama kita merenungkan di dalam setiap kehidupan kita semua, Bapak Ibu, melihat tema ini, ya, bekerja sebagai ibadah untuk Tuhan. Saudara, ruang lingkup ibadah kita, apapun juga yang kamu perbuat, tadi dikatakan di dalam Kolose pasal 3, apapun juga yang kamu perbuat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam setiap kehidupan kita semua, frasa apapun atau kalimat apapun juga Bapak Ibu Saudari. Jadi bukan hanya ketika kita memimpin doa, tetapi juga ketika kita memimpin rapat, ya. Bukan hanya ketika kita menyanyikan nyanyian pujian, tetapi juga ketika kita menjawab telepon dari pelanggan kita. Bukan hanya ketika kita memberikan persembahan, tetapi juga ketika kita menyusun laporan keuangan dalam setiap kehidupan saudara. Bukan hanya ketika saudara menjadi pengkhotbah, tetapi juga ketika saudara mungkin menjadi kuli bangunan, ibu rumah tangga, ya, ahli programmer, ahli software, dokter, pengacara, saudara bekerja di eksekutif, ya, di lembaga yudikatif atau legislatif. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, Allah tidak memandang jenis pekerjaan kita semua. Ia memandang hati, Ia memandang motivasi di balik setiap pekerjaan kita semua. Saudara, tidak ada pekerjaan yang kecil atau tidak rohani di mata Tuhan, jika saudara lakukan itu semua dengan hati yang benar. Semua bidang pekerjaan kita, Bapak Ibu Saudari, itu halal, ya, tanda kutip, ya. Semua bidang pekerjaanmu halal, saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu adalah kesempatan untuk mengekspresikan setiap kreativitas dan pemeliharaan Allah di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu Saudari, tidak ada pekerjaan yang kecil atau mungkin tidak rohani di mata Tuhan jika dilakukan dengan hati yang benar, jika dilakukan dengan hati yang tulus dalam setiap kehidupan saudara. Bapak Ibu, mungkin hari Kamis pagi ini
Atau mungkin kalau saudara habis weekend ya, Senin pagi, saudara memasuki tempat kerja kalian semua. Sadarilah bahwa kalian sedang memasuki bait suci. Ketika kalian masuk ke tempat pekerjaan kalian, kalian masuk ke bisnis kalian setiap harinya. Saudara, kalian memasuki bait suci yang baru. Ya, di mana ada meja kerja, ada komputer, ada peralatannya. Mungkin juga ada kendaraan yang saudara pakai untuk mencari nafkah. Ya, ada dapur. Ya, saudara mesti masak setiap hari buat keluarga saudara. Saudara, semuanya itu adalah mimbar. Semua itu adalah mimbar di mana saudara dapat menyembah Tuhan melalui setiap keahlian-keahlian yang kita miliki. Jadi melayani Tuhan bukan hanya ketika saudara dan saya di gereja, bukan hanya ketika saudara jadi pendeta, tetapi dimanapun Tuhan percayakan saudara, itulah mimbar kita semua untuk menyembah Tuhan melalui setiap keahlian-keahlian yang Tuhan percayakan dalam hidup kita semua. Jadi saudara, ruang lingkup ibadah kita, ya, dikatakan di sana apapun juga yang kamu perbuat. Jadi bukan hanya di 4 tembok gereja, ya Bapak Ibu Saudari, apapun itu. Saudara, itulah ruang lingkup ibadah kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara diingatkan di dalam setiap kehidupan saudara. Karena ketika dikatakan frasa apapun juga yang kamu perbuat, saudara, ini bersifat universal, ya, yang dikasih oleh Tuhan. Ini tidak membeda-bedakan jenis pekerjaan. Dalam konteks aslinya Paulus sedang berbicara kepada para budak yang melakukan pekerjaan yang paling hina, yang kasar, yang mungkin juga tidak dihargai dalam masyarakat. Lalu kemudian dia menyampaikan apapun juga. Paulus menguduskan segala bentuk pekerjaan tentunya yang halal, ya Bapak Ibu Saudari. Ini adalah respon terhadap kemungkinan ajaran sesat di Kolose, ya, yang mungkin merendahkan hal-hal fisik dan duniawi. Saudari dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu, Paulus menegaskan bahwa tidak ada dikotomi antara suci dan sekuler dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Justru dia mau menyampaikan seluruh hidup saudara adalah milik Kristus. Seluruh hidupmu dan seluruh hidupku, semua area yang kita kerjakan dalam hidup kita semua adalah milik Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah sendiri, ya, di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua, ya, atau Kejadian pasal 1 sampai pasal yang kedua. Saudara, Allah sendiri adalah pekerja yang pertama. Dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya dan menempatkan mereka di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara, kerja adalah bagian dari rencana Allah. Ingat ya, kalau saudara bekerja, saudara itu bagian dari rencana Allah yang sempurna dalam setiap kehidupan saudara. Sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, dan akhirnya dosa merusak kerja ini dengan mengubahnya menjadi susah payah. Tetapi Kristus menebus, Kristus memulihkan, sehingga Bapak Ibu Saudari, makna kerja dalam setiap kehidupan kita semua, yaitu bahwa semua pekerjaan yang membangun, semua pekerjaan yang memelihara, semua pekerjaan Bapak Ibu Saudari itu diatur oleh Allah dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan itu merupakan partisipasi dalam karya pemeliharaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudari, ada orang-orang yang bekerja dengan rajin, dengan giat, ya. Dia menikmati setiap pekerjaannya. Dia rindu Bapak Ibu Saudara dalam setiap pekerjaannya. Ya, dia berekspresi. Dia menggunakan setiap talenta untuk memuliakan Tuhannya dalam setiap kehidupannya, saudari yang dikasih oleh Tuhan. Karena dia tahu dalam setiap kehidupannya Bapak Ibu Saudari, justru Tuhan memberikan setiap kehidupannya, saudari yang dikasih oleh Tuhan, untuk dia memahami bahwa itu pun merupakan rencana Allah yang sempurna. Ya, saudara, bukan tidak mungkin kalau manusia tidak jatuh di dalam dosa, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka sudah bisa pergi dari antar planet ke planet yang lain, atau mungkin antar galaksi ke galaksi yang lain. Bapak Ibu Saudari, kita tidak pernah tahu. Tetapi karena manusia jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya dosa ini yang merusak dan mengubahnya menjadi susah payah. Manusia berpikir ketika mereka bekerja, aduh, dengan susah payah, hanya untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Padahal Tuhan memberikan Bapak Ibu Saudari pekerjaan yang merupakan bagian dari rencana Allah. Ada orang-orang yang sekarang membuat pesawat.
ya Bapak Ibu Saudari, pesawat luar angkasa untuk mencapai satu planet, dari satu planet ke planet yang lain, belum lagi ke bulan, belum lagi ke planet ini. Mereka punya kerinduan supaya kehidupan manusia ke depan, Bapak Ibu Saudari, itu seperti orang pergi dari Indonesia mungkin ke Amerika, mungkin ke Eropa, punya waktu mungkin 1 atau 2 kali 24 jam bisa sampai. Mereka punya kerinduan. Untuk apa saudari manusia bisa terbang antar planet, memiliki dinamika kehidupan seperti itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan itu baru terjadi mungkin di abad kita semua. Ya saudari yang dikasih oleh Tuhan, dan juga mungkin di abad anak-anak kita semua. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak saudara di dalam setiap kehidupan kita semua, hilangkanlah mentalitas kasta di dalam pekerjaan. Stoplah memandang pekerjaan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya, ada yang pelayanan full time, ada yang half time dan lain sebagainya. Saudara, ketika dikatakan pendeta atau misionaris, oh dia harus full time. Ya, seperti kelihatan lebih rohani dari setiap orang-orang yang tidak full time. Ya Bapak Ibu Saudari, daripada menjadi akuntan mungkin, jadi tukang sampah, menjadi ibu rumah tangga. Saudara, semua panggilan kita adalah panggilan ilahi jika dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Semua pekerjaan yang saudara lakukan di dalam setiap kehidupan saudara, itu adalah panggilan ilahi. Jika saudara lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, hilangkan mentalitas kasta dalam setiap pekerjaan. Stoplah memandang ada pekerjaan mungkin yang kasta tertinggi, ada kasta menengah, ada kasta yang terendah. Tidak. Semua pekerjaan jika dilakukan untuk kemuliaan Tuhan, saudara, itulah panggilan ilahi yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu Saudari, saudara tahu, hidupmu apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, lihatlah tugas-tugas rutin dan kecil seperti menyapu, ya, menyapu lantai, ngepel lantai, membersihkan rumah, ya, menjawab email. Saudara nyetirin orang sebagai supir pribadi mungkin dalam setiap kehidupan saudara. Itu sebagai kesempatan untuk mentaati dan memuliakan Tuhan. Amin. Saudara mungkin masih dipercayakan untuk studi hari-hari ini di sekolah SMA, ya, di tempat kuliah saudara. Saudara, itulah sarana untuk kita semua sebagai kesempatan untuk mentaati dan memuliakan Tuhan. Jadi setiap tindakan yang jujur yang dilakukan dengan baik, Bapak Ibu Saudari, itu adalah doa kita semua yang naik ke tata Allah. Maka Bapak Ibu Saudari, setiap tindakan kita semua kita lakukan dengan jujur, dengan baik, untuk mempermuliakan nama Allah dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, jika kali ini ataupun saudara dalam setiap hidup saudara merasa terjebak dalam setiap pekerjaan yang mungkin membosankan, ingatlah baik-baik, kalian bukan hanya mencetak laporan, ya, atau memasang baut di tempat servis motor atau mobil saudari, tetapi kalian sedang menjalani mandat budaya. Ya, ada kultural mandat yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan saudara untuk mengelola dan mengatur ciptaannya sekecil apapun peran kalian semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi stop, ya, memandang setiap pekerjaan, oh ada pekerjaan yang lebih elit, ya, ada yang enggak elit dalam setiap hidup saudara. Tidak. Saudari dikasih oleh Tuhan, ini yang pertama kita renungkan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ada ruang lingkup ibadah. Ya, Paulus mengingatkan apapun juga yang kamu perbuat. Ya, jadi tidak ada batasan untuk saudara beribadah kepada Tuhan. Semua area, semua arena pertandinganmu setiap hari itulah ibadahmu kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Haleluya. Yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Paulus menyampaikan perbuatlah dengan segenap hatimu. Ya, di ayat yang kita baca tadi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap apa? Hatimu. Saudara, perbuatlah dengan segenap hati. Inilah kualitas ibadah kita semua. Ibadah yang sejati bukanlah ibadah yang asal-asalan. Saudara, ketika saudara memberikan ibadah atau memberikan hormatmu kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudari, belajarlah selalu memberikan dengan segenap hati. Itulah ibadah yang terbaik, yang keluar dari seluruh keberadaan kita. Saudara, kata segenap hati di sana dalam bahasa Yunaninya eksikes,
ya dalam bahasa Yunaninya ekpesikes. Saudara, itu memiliki arti, yaitu dengan segenap jiwa, dengan seluruh energi, dengan seluruh semangat, dengan seluruh komitmen yang saudara miliki. Jadi ketika saudara bekerja, Bapak Ibu Saudari, kerjakanlah dengan segenap jiwa. Lakukanlah dengan tulus. Keluarkan seluruh energimu. Semangatlah dalam setiap apa yang saudara kerjakan. Mungkin saudara lagi bikin kue untuk saudara jual. Mungkin ada pengusaha roti. Ya Bapak Ibu Saudari, ya keluarkan dengan semangat. Ya seluruh energi saudara. Mungkin saudara usaha laundry dalam setiap kehidupan kalian semua. Kan ada ya, yang saya tahu ada beberapa mungkin yang jualan kue. Ada yang mungkin usaha laundry. Ada yang punya dealer mobil dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, Bapak Ibu ayo kita kerjakan dengan semangat. Kita keluarkan energi kita semua dengan komitmen. Bahwa kita mau melakukan semua yang kita lakukan. Pekerjaan apapun kita lakukan untuk Tuhan. Saudara, ketika dikatakan perbuatlah dengan segenap hatimu, ini berbicara tentang keunggulan. Saudara memberikan yang terbaik, bukan yang sisa. Bukan bekerja asal selesai Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi saudara bekerja dengan standar tertinggi yang bisa saudara berikan sebagai representasi dari Tuhan yang adalah maha sempurna dalam setiap kehidupan saudara. Kita bekerja Bapak Ibu Saudari, mungkin ada orang yang bekerja masuk jam 8 pulang jam 5. Tetapi saudara biasa atau terbiasa untuk masuk setengah 8. Nanti pulangnya mungkin jam 6 walaupun saudara tidak dibayar. Ya, tidak overtime dan lain sebagainya. Karena saudara rindu dalam setiap kehidupan saudara. Saudara merepresentasikan Tuhan yang adalah maha sempurna dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ayo saudara, ketika saudara dikatakan perbuatlah dengan segenap hatimu, berarti saudara memberikan yang terbaik, bukan yang sisa. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudari, ada integritas. Ketika dikatakan perbuatlah dengan segenap hatimu, berarti ada kejujuran di sana. Dalam membuat setiap laporan-laporan yang saudara kerjakan. Ya Bapak Ibu Saudari, dalam jam kerja, ada bos nggak ada bos Bapak Ibu Saudari, saudara tetap bekerja. Bukan main game di dalam setiap pekerjaan saudara. Ya, bukan main komputer atau main game di dalam komputer. Ya, soalnya saya pernah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pernah melihat orang-orang demikian. Ya, baru kemudian ada bos Bapak Ibu Saudari pura-pura kerja. Nanti bosnya udah pergi, main game lagi, ngobrol lagi Bapak Ibu Saudari. Ya, aduh, waktu-waktu yang digunakan saudari yang dikasih oleh Tuhan. Padahal sebenarnya jam kerja itu cukup 4-5 jam saudari, kalau dikerjakan dengan segenap hati. Ya saudari, tapi biasanya orang Indonesia ya Bapak Ibu Saudari, masuk jam 8, ya dia datang jam 8.15, setengah 9, ngopi-ngopi dulu ya. Dia ngopi-ngopi, dia ngobrol lagi 1 jam Bapak Ibu Saudari, dia ngobrol. Baru dia masuk, dia kerja mungkin 1-2 jam, udah capek. Lalu kemudian dia jalan lagi ke warung, ngopi lagi Bapak Ibu Saudari, ngobrol lagi. Pakai lagi 1-2 jam untuk ngobrol. Saudara, sebenarnya kalau kita bekerja itu cukup 5 jam dalam sehari. Asal dikerjakan dengan segenap hati. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Jadi saudara tahu bahwa ketika saudara melakukan pekerjaan saudara dengan segenap hatimu, saudara maka akan timbul integritas. Saudara bisa jujur dalam setiap laporan-laporan yang saudara buat. Dalam setiap jam kerja yang tadi saya sampaikan. Saudara mungkin datang lebih awal, pulang lebih lama. Bukan dengan tujuan untuk mencapai atau memperoleh uang atau insentif Bapak Ibu Saudari. Tetapi saudara rindu untuk merepresentasikan Tuhan yang sempurna dalam setiap hidup saudara. Baik juga dalam perkataan, bahkan ketika tidak ada yang mengawasi, saudara, kita tetap bekerja karena kita punya integritas dalam setiap kehidupan kita semua. Inilah makna yang kedua ketika dikatakan perbuatlah dengan segenap hatimu. Lalu kemudian ketika dikatakan perbuatlah dengan segenap hatimu, yang ketiga memiliki makna, yaitu semangat. Saudara ada passion, saudara bisa bekerja dengan sukacita, dengan antusias. Karena saudara tahu untuk siapa saudara bekerja. Bukan demi cuan, bukan demi gaji. Saudari dikasih oleh Tuhan. Tapi benar-benar saudara bekerja, saudara tahu. Saudara apapun yang saudara kerjakan, saya kerjakan untuk Tuhan. Bahkan saya pernah melihat, mendengar setiap pengacara-pengacara
yang mungkin saudari menangani kasus, tetapi dia tidak mau dibayar. Ya Bapak Ibu Saudari, ada panggilan hati nurani yang dia kerjakan dalam setiap kehidupan. Yang Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Nah inilah, kerjalah dengan semangat, bekerja dengan passion. Bapak Ibu Saudari dimanapun saudara bekerja, di rumah makan, ya, di resto Bapak Ibu Saudari bekerja, bekerjalah dengan sukacita dan antusias. Amin Bapak Ibu Saudari. Bukan karena saudara bekerja untuk bos, bukan karena saudara bekerja untuk gaji. Nanti saudara akan kecewa kalau saudara bekerja untuk bos, untuk gaji. Ya Bapak Ibu Saudari, nanti saudara mungkin gajimu di situ-situ saja sudah beberapa tahun nggak naik-naik. Nanti saudara mulai kecewa. Tetapi kalau saudara tahu apa yang saudara kerjakan, untuk siapa saudara bekerja, saudara itulah yang menimbulkan semangat. Apalagi saudara bekerja untuk Tuhan. Dan saya tahu, saya pun melayani Bapak Ibu Saudari. Bukan karena melayani supaya manusia senang. Enggak Bapak Ibu Saudari. Saya melayani, saya tahu untuk siapa saya layani. Mengapa saya melayani? Untuk siapa tujuan pelayanan saya? Yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, ini memberikan respon terhadap kita, terhadap kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudari, kita memberikan yang terbaik dalam setiap hidup kita semua. Karena Dia telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi setiap hidup saudara, yaitu Yesus Kristus. Saudara, coba cek kembali. Apakah kualitas kerjamu selama ini mencerminkan Tuhan yang sempurna dalam setiap hidup saudara? Atau mungkin saudara hanya bekerja keras ketika atasan sedang melihat. Saudara ingat baik-baik, saudara dan kasih oleh Tuhan, bosmu adalah Tuhan sendiri. Amin. Bosmu adalah Tuhan sendiri. Bukan bos di kantor, tetapi bosmu adalah Tuhan sendiri dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ini yang kedua. Renungkan baik-baik Bapak Ibu Saudari. Kualitas ibadahmu ketika saudara berbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Bapak Ibu, ketika saudara menjadi rekan sekerja atau rekan kerja yang bisa diandalkan, jadilah orang yang dikenal karena kualitas kerjanya. Ya, bukan karena saudara dikenal karena saudara suka nyolong, melakukan setiap tindakan-tindakan yang mungkin kantor memberikan jam kerja jam sekian, kalian ternyata Bapak Ibu Saudari nggak masuk kerja. Ya sudah beberapa hari, padahal orang Kristen, ya dipercayakan membawa uang ke bank Bapak Ibu Saudari, tapi ternyata hilang di tengah jalan karena saudara maling, saudara curi uang itu Bapak Ibu Saudari. Ada, ya, saya pernah mendapatkan teman juga model demikian, saudari dikasih oleh Tuhan. Sudah kerja beberapa tahun di kantor itu, lalu kemudian dia pergi membawa uang yang dipercayakan karena dia bagian keuangan pada saat itu untuk dimasukkan ke bank. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudari tidak balik-balik. Ya, mungkin dia membawa uang berapa miliar waktu itu. Ya tidak balik-balik. Saudari ini kasih oleh Tuhan, dia membawa kabur uang kantornya. Saudara, itu uang setan. Kalau saudara seperti itu, saudara datang ya dalam setiap kehidupan saudara, ya menghampiri saudara secara cepat, nanti juga keluarnya dengan cepat. Ya itu uang hantu Bapak Ibu Saudari. Jangan demikian. Jadilah orang yang dikenal karena kualitas kerjanya. Karena ketepatan waktu yang saudara miliki. Karena saudara perhatian terhadap hal-hal yang detail di dalam setiap kehidupan saudara. Ini adalah kesaksian yang powerful tentang Tuhan yang setia, yang saudara sembah di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Lawanlah budaya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, minimum effort. Pokoknya kalau kerja nggak usah pakai, ya setengah-setengah aja lah, jangan full ya Bapak Ibu Saudari. Kemarin beberapa orang pun yang ketika saya layani secara offline-nya, Bapak Ibu Saudari mengatakan, ya melihat orang yang bekerja lalu sudah bertahun-tahun bekerja tapi seperti tidak dihargai oleh perusahaan. Ya, mungkin udah belasan tahun bekerja di perusahaan tersebut. Tapi ketika hanya satu kesalahan dilakukan Bapak Ibu Saudari, nggak ada SP1, nggak ada SP2, tiba-tiba langsung pecat saja Bapak Ibu Saudari. Seperti seolah-olah tidak dihargai dalam setiap pekerjaan yang sudah dilakukan belasan tahun. Akhirnya menimbulkan minim effort. Udahlah malaslah bekerja. Ya karena perusahaan juga tidak menghargai. Saudara, dalam dunia yang sering mendorong orang untuk cari aman, cari nyaman, ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahkan saudari yang dikasih oleh Tuhan, saudara dan saya perlu memiliki etos kerja sebagai orang Kristen, ya, yang harus menonjol. Ini bukan tentang Bapak Ibu Saudari kita kecanduan kerja,
Tetapi Bapak Ibu Saudari, ketika saudara dan saya bekerja atau berbisnis, saudara sedang mencari identitas di dalam setiap pekerjaan saudara. Tentang memberikan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Saudara tahu identitasmu sebagai anak-anak Allah. Selalu memberikan yang terbaik, excellent. Supaya saudara memuliakan Tuhan dalam setiap saudara apapun yang kita kerjakan. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadilah orang-orang Kristen yang memiliki etos kerja yang baik. Yang menonjol. Bukan supaya dilihat manusia. Bukan supaya dipuji manusia. Supaya saudara tahu. Saudara sedang memuliakan Tuhan. Dalam setiap hidup saudara. Makanya kita selalu memberikan yang terbaik. Dan kita memiliki integritas. Saat mungkin tidak diawasi. Tetapi kualitas kerja kita semua. Bapak Ibu Saudara itu terlihat. Ketika tidak ada yang mengawasi. Apakah kalian tetap mengerjakan tugas itu dengan baik? Ketika bosmu tidak ada. Saudara, itulah ketika kita bekerja. Ya, dari dalam jiwa. Tetapi untuk Tuhan yang kita kerjakan. Saya pernah punya kawan Bapak Ibu Saudari. Ya, dia bekerja di bagian marketing. Lalu kemudian ketika dia ya pagi-pagi dia datang ke kantor. Lalu siang-siang dia harus bertemu sekitar 100-200 orang. Karena atasannya bilang kamu harus bertemu 100-200 orang hari ini. Ya Bapak Ibu Saudari, ketika dia mulai keluar kantor. Ya saudari, teman-teman yang lainnya pada bertemu. Ya sekitar 100-200 orang karena ada laporannya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian dia bukannya dia jalan Bapak Ibu Saudari. Tapi dia cari masjid. Dia cari musola. Untuk apa? Untuk tidur Bapak Ibu. Ya. Lalu kemudian untuk tidur, buat apa kamu kerja demikian? Ya saudari, ini kasih lihat Tuhan. Dia mulai baca-baca, lalu kemudian dia beristirahat di situ. Ya lalu kemudian dia kembali nanti sore. Ya dia membuat laporan yang palsu, laporan yang fiktif. Bahwa dia sudah bertemu dengan 100-200 orang. Padahal mah dia setiap hari, dia hanya ke masjid Bapak Ibu Saudari untuk apa? Untuk beristirahat di sana, di halamannya. Ya saudari, ada orang-orang juga yang demikian ternyata. Membuat laporan-laporan, padahal dia tidak bekerja. Saudara, buat apa kita demikian? Saudara, ayo saya mau mengajak kita semua. Supaya kualitas sejatimu terlihat ketika tidak ada yang mengawasi. Walaupun tidak ada CCTV dalam setiap hidupmu. Makanya ya, perusahaan sekarang kan membuat ya orang masuk kerja kalau dia bagian lapangan. Pokoknya dia harus absen. Ya dia mau membuat aplikasi. Ya kantornya harus absen, kamu di mana, posisimu di mana. Google Maps-nya kelihatan dan lain sebagainya. Ya saudari, ini untuk menjaga praktek-praktek curang yang mungkin dilakukan oleh setiap karyawan. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Saya pernah juga usaha bisnis. Lalu kemudian saudari dikasih oleh Tuhan. Ya, padahal yang terjual harusnya 50 gelas. Tapi dia sampaikan cuma 25 gelas. Ya ternyata dia bawa gelas dari luar Bapak Ibu Saudari. Aduh, pusingnya. Dan ini dilakukan sama orang Kristen juga. Yang pusing dilakukan sama orang Kristen juga. Kalau orang bukan Kristen kita nggak pusing. Kita tahu, oh iya mentalnya memang begitu. Tetapi kalau orang Kristen kita pusing Pak. Ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Aduh, padahal sudah diberikan pekerjaan. Diberikan kepercayaan. Tapi masih bohong saja. Ya masih bohong di dalam setiap hidup mereka. Saudara, yang ketiga. Kita mau diingatkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, ketika tadi Paulus menyampaikan perbuatlah dengan segenap hatimu. Berarti ada kualitas ibadah. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Dia katakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, ini berbicara mengenai motivasi. Bapak Ibu, inilah inti dari seluruh paradigma ini. Ya, ini adalah pergeseran motivasi yang fundamental. Bahwa selama ini motivasi kerja kita mungkin untuk atasan. Mungkin untuk gaji. Mungkin untuk promosi, mungkin untuk pengakuan manusia dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, semua itu akan mengecewakan kita semua. Atasan bisa saja tidak adil ya dalam setiap kehidupan saudara. Gaji mungkin tidak bisa cukup ya dalam setiap kehidupan kita semua. Apalagi mungkin saudari mungkin gaji 5 juta nggak akan pernah cukup. Ya Bapak Ibu Saudari, promosi ya bisa diberikan tapi juga bisa nggak diberikan. Orang lain bisa naik posisi, saudara tetap saja di situ. Atau mungkin saudara mengejar pujian manusia yang sifatnya sementara dalam setiap kehidupan saudara. Maka motivasi di dalam setiap kehidupan saudara ketika kita bekerja, motivasi utamanya Bapak Ibu Saudari, saudara lakukanlah seperti untuk Tuhan.
Amin Bapak Ibu Saudara. Lakukanlah seperti untuk Tuhan. Segalanya pasti berubah. Identitasmu akan aman ketika saudara lakukan untuk Tuhan. Karena nilai kita tidak ditentukan oleh performa kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan ditentukan karena kita adalah anak-anak Allah yang dikasihinya. Jadi Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan, saudara kita bekerja, kita tahu kita punya motivasi untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah identitasmu akan aman. Saudara bekerja seperti untuk Tuhan. Yang kedua, saudara sukacita kita akan tetap. Bahkan dalam setiap pekerjaan yang monoton sekalipun Bapak Ibu Saudara, karena kita melakukannya untuk Kristus. Ya, ada orang yang kerja di pabrik tuh Bapak Ibu Saudari. Saya pernah lihat orang-orang yang bekerja di pabrik. Ya, itu kerjanya setiap hari begitu Pak Bu. Ya, bikin packing, ya packing barang dan lain sebagainya. Setiap hari kerjanya begitu. Ya, saudari ini kasih oleh Tuhan. Rasa-rasanya membosankan, rasa-rasanya monoton Bapak Ibu Saudari. Tetapi kalau saudara tahu apa yang saudara lakukan untuk Kristus, maka saudari ini dikasih oleh Tuhan, sukacitamu akan tetap. Amin Bapak Ibu Saudari. Dan yang ketiga, ketika saudara tahu memiliki motivasi utama seperti untuk Tuhan, selain saudara akan melahirkan identitas yang aman, lalu kemudian saudara ada sukacita yang saudara nggak bisa dunia berikan dalam setiap hidup saudara. Dan yang ketiga, saudara tahu ada upah kekal kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, Kolose 3 ayat 24 melanjutkan, kamu akan menerima upahmu dari Tuhan berupa warisan yang telah dijanjikan. Saudara, ini bukan prosperity gospel, tetapi Bapak Ibu Saudari, keyakinan bahwa ketaatan kita tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan, baik upah di dunia maupun upah di surga. Tidak pernah sia-sia. Tuhan akan mencatat. Saudari ini kasih oleh Tuhan. Saudara bayangkan kalau bosmu, ya, dia memberikan setiap orang itu punya sekretaris masing-masing untuk mencatat pekerjaan saudara masing-masing. Saudara, Tuhan juga punya, ya, malaikat-malaikatnya untuk mencatat setiap pekerjaan saudara. Ketaatan saudara itu tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Saudara, ketika saudara bekerja untuk manusia, itu akan mudah menimbulkan kekecewaan, akan mudah menimbulkan iri hati, akan mudah burn out. Saudara bekerjalah untuk Tuhan, Dia akan memberikan makna, memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera yang melampaui segala keadaan. Bahkan ketika engkau menjadi suami di rumah atau istri di rumah sebagai ibu rumah tangga, saudara tahu, aku perlu menjadi istri yang terbaik, aku perlu menjadi suami yang terbaik dengan mengerjakan setiap apa yang dipercayakan Tuhan kepadaku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bekerjalah untuk Tuhan. Itu akan memberikan makna, itu akan memberikan kekuatan. Bahkan ketika ada istri yang bekerja, ya, kan ada nih zaman-zaman sekarang istrinya bekerja, suaminya di rumah, Bapak Ibu Saudari. Tetapi saudara tahu, dalam setiap kehidupan saudara, ya, kalian perlu yang memiliki kebersamaan, kesehatian dalam setiap apapun yang dikerjakan. Mau istri yang bekerja, mau suami yang bekerja, Bapak Ibu Saudari, atau mereka salah satunya di rumah, atau mungkin saudari ini kasih oleh Tuhan ada sebaliknya dan lain sebagainya. Tetapi saudara tahu, saudara, ketika saudara bekerja untuk Tuhan dalam setiap apa yang saudara lakukan, maka Bapak Ibu Saudara akan memberikan makna hidup, akan memberikan kekuatan dan damai sejahtera. Saudara, besok sebelum saudara mulai bekerja, atau hari ini sebelum saudara mulai bekerja, saudara berdoalah di hadapan Tuhan. Tuhan, pekerjaan ini adalah persembahan untukmu. Tolong aku untuk melakukan yang terbaik, untuk memuliakan namamu. Biarlah setiap tindakanku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan yang setiap hari kulakukan. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo, jadi setiap pagi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, motivasi ibadah kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, tujuan akhir segala sesuatu adalah kemuliaan Allah. Ingat baik-baik bahwa tujuan akhir dari segala sesuatu adalah memuliakan Allah. Ketika motivasi kita adalah untuk Tuhan, kita mengakui bahwa Dia adalah tujuan akhir kita semua. Dari setiap pekerjaan kita, Dialah Tuhan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan jika kalian memiliki atasan, ya bos yang jahat secara manusiawi, saudara, kita tahu, kita sadar bahwa hanya Tuhanlah bos sejati kita semua. Ini membebaskan kita dari kebutuhan untuk mencari validasi manusia dan dari kepahitan ketika mereka semua mengecewakan saudara.
Ada juga loh bos-bos yang ngomongnya Bapak Ibu Saudari kasar. Ya, saya pernah mendapatkan ya saudari ini kasih lihat Tuhan. Saya pernah dulu bekerja sebelum jadi pendeta. Wah ngomongnya kasar Pak Bu. Ya dari Cina, dari Taiwan, dari Jepang. Ya saudari ini kasih lihat Tuhan. Itu seperti nggak menganggap karyawan itu sebagai manusia. Ngomongnya suka-sukanya. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat Tuhan. Tetapi kita tahu. Kalau kita tahu Bapak Ibu Saudari yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk bos-bos itu. Saudara, apapun yang mereka katakan saudara gak akan pernah sakit hati. Ya, karena saudara tahu apa yang saudara kerjakan untuk Tuhan. Saudara akan menerima bagianmu sebagai upah dari Tuhan sendiri. Saudara mungkin upah dari manusia mungkin tidak adil. Makanya buruh nanti akan demo katanya ya Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat Tuhan. Ya karena mereka merasa upah yang diberikan manusia tidak adil di dalam setiap hidup mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudari ketika saudara tahu yang saudara lakukan untuk Tuhan, ya Bapak Ibu Saudari, maka upahmu dari Tuhan. Baik berkat, ya baik kesehatan, baik perlindungan, baik pemeliharaan. Saudara, terlebih upah kekalmu. Saudara itu pasti, ya itu pasti dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, ketika kita diperlakukan tidak adil di dalam setiap tempat pekerjaan kita, ingatlah baik-baik bahwa Tuhan yang melihat. Dialah yang menjadi hakim. Dan dialah yang memberikan upah secara adil. Ini mencegah saudara dan saya untuk balas dendam. Ya, memungkinkan saudara untuk mempercayakan diri kepada Tuhan yang menghakimi dengan adil. Ada orang-orang yang disakiti oleh atasannya. Ya, dia sewa pembunuh bayaran Bapak Ibu Saudari. Ya saya pernah dengar itu kisahnya di Bekasi kan. Di Bekasi kalau tidak salah. Atau di Jakarta Utara. Ya, saya lupa, mungkin di sekitar Kelapa Gading sana Bapak Ibu Saudari. Ada orang karyawan yang dilukai sama bos, dikata-katai mungkin. Wah saking dia marah, dia dendam, dia sewa Bapak Ibu Saudari. Dia habisi atasannya. Bapak Ibu Saudari karena dia tidak bisa mengelola kecewaannya dalam setiap hidupannya. Dia tidak diperlakukan dengan adil di tempat pekerjaannya. Saudara, kalau saudara tahu yang saudara kerjakan ya seperti untuk Tuhan, maka saudara akan dapat mengelola kekecewaan ini dengan baik. Walaupun saudara-saudara merasa tidak adil dalam setiap apa yang saudara kerjakan. Tetapi saudara tahu bahwa ada Tuhan yang melihat. Menjadi hakim yang adil. Yang memberikan upah yang adil. Saudara, ini akan mencegah kita semua sekali lagi balas dendam. Amin Bapak Ibu Saudari. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, ketika saudara melayani atasan yang sulit. Saudara ini menjadi lebih mungkin untuk menghormati dan melayani atasan yang tidak menyenangkan. Jika saudara melihatnya ya sebagai bagian dari ketaatan kepada Kristus. Sekalipun mau pemimpinmu kejam, ya Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat Tuhan. Lihat tuh di Korea Utara sana. Itu kan pemimpinnya Bapak Ibu Saudari otoriter. Tetapi mereka tahu mereka cuma siap. Siap. Siap Pak Presiden. Siap. Ya Bapak Ibu Saudari. Mau dilukai juga pokoknya siap saja Bapak Ibu Saudari. Karena kalau tidak seperti itu saudari nyawa taruhannya dalam setiap hidup mereka. Saudara, ayo. Kalau kita melihat atau kalau kita bekerja dan kita menemukan pemimpin-pemimpin yang keras model demikian atau otoriter. Saudara tahu bahwa saudara melihatnya sebagai bagian dari ketaatan saudara kepada Kristus. Ya Bapak Ibu Saudari. Sehingga saudara tidak ada kekecewaan dan dendam dalam setiap kehidupan orang-orang yang mengasihi Allah. Saudara mari pada kesempatan pagi hari ini. Saudara koreksi kembali apa ya setiap motivasi saudara. Mengapa saya melakukan pekerjaan ini? Apakah untuk mendapat pujian bos? Ya, apakah untuk kenaikan gaji? Atau sungguh-sungguh saudara melayani Kristus dan menjadi berkat bagi orang lain? Saudara, tanyakan motivasi ini kepada Tuhan. Supaya Bapak Ibu Saudari tahu. Kalau saudara memotivat atau saudara memiliki motivasi. Ya, saudara melakukan semua yang saudara lakukan seperti untuk Tuhan. Saudara itu akan melahirkan sukacita. Dan melahirkan ketekunan yang abadi. Bahkan di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang tampaknya sulit. Dalam setiap kehidupan kita semua. Dan saya mau akhiri pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu, jadi ketika nanti kalian bekerja. Hari ini ataupun besok pagi. Ketika alarm berbunyi. Bapak Ibu Saudari janganlah melihatnya sebagai permulaan. Ya, dari hal-hal yang monoton. Lihatlah itu sebagai panggilan untuk masuk ke dalam bait sucimu setiap hari. Ketika kalian mengenakan seragam. Mengenakan dasi, ya Bapak Ibu Saudari. Saudara lihatlah itu sebagai jubah imamatmu yang saudara lakukan seperti untuk Tuhan.
Mungkin saudara sedang menyetir kendaraan, bosmu di belakang, Bapak Ibu Saudara yang dikasih lihat Tuhan. Mungkin saudara bekerja di meja kerja, ya, di depan komputer. Ada juga yang bekerja bukan di depan komputer, tetapi di depan kompor, Bapak Ibu Saudari. Ada juga, ya, yang memasak. Mereka yang bekerja di resto. Saudara lihatlah itu semua sebagai mesbah persembahan kita semua. Karena Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi seorang pendeta. Hanya menjadi pendeta saja, tidak Pak Bu. Dia memanggil kita untuk menjadi seorang akuntan bagi kemuliaan namanya. Seorang ibu yang membangun bait sucinya bagi keluarganya setiap hari. Seorang guru yang mendidik anak-anak muridnya di dalam takut akan Tuhan. Bukan melukai anaknya bukan melukai anak muridnya, apalagi mencabuli anak muridnya, saudara. Bukan seorang supir yang bukan hanya saudara dia bekerja untuk bosnya, tapi dia mengemudikan Bapak Ibu Saudara kendaraannya sambil menyanyikan pujian bagi Tuhan. Kalau saudara seorang dokter, menjadi tangan penyembuhnya, menjadi uluran tangan Tuhan. Kalau saudara seorang karyawan, itu menjadi saksi bagaimana Tuhan setia dalam setiap kehidupan saudara di tengah-tengah dunia. Bapak Ibu, dunia mungkin memberi Anda gaji, tetapi Kristus menjanjikan upah yang kekal. Bos kalian semua mungkin tidak melihat, tetapi ada mata yang menembus ruang dan waktu, yang sedang memandang kalian semua dengan bangga, karena kalian mengerjakannya dengan segenap hatimu. Oleh karena itu pada saat pagi hari ini, saudara, saya tidak menanyakan apakah kalian mau menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Bagi kalian semua yang sudah mengakui, pertanyaan saya hari ini, Bapak Ibu Saudari, apakah kalian bersedia menerima Yesus sebagai Tuhan atas setiap pekerjaan, atas setiap bisnis dan usahamu? Apakah saudara bersedia menandatangani kontrak kerja yang baru, di mana Kristus menjadi CEO utamanya? Bukan bos yang kelihatan itu, tetapi Kristus yang menjadi CEO dalam hidupmu. Dan setiap tindakanmu adalah bentuk ibadahmu kepada Tuhan setiap hari. Jika saudara bersedia, saudara bisa sampaikan di dalam kolom komentar, ya Tuhan, aku mau Engkau menjadi CEO-ku. Apapun jenis pekerjaanku yang kulakukan, aku tahu ini semua bentuk ibadahku kepada Tuhan. Semangatlah bekerja, ya Bapak Ibu Saudari. Jadikanlah pekerjaanmu sebagai ibadah atau sarana ibadah untuk memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa kami, ya Tuhan kami yang kekal, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Hari ini Engkau telah membuka mata kami. Kami mengaku selama ini kami telah meninggirkan Engkau hanya karena hari Minggu. Mungkin ada urusan-urusan rohani, atau mungkin kami hanya berpikir Tuhan hanya hadir di hari Minggu. Tuhan, kami telah menjalani hidup dengan dikotomi yang membedakan antara yang rohani dan duniawi. Ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah oleh kuasa roh-Mu kami runtuhkan setiap tembok pemisah itu sekarang juga. Dan kami menyatakan bahwa setiap bidang kehidupan kami adalah semua hal yang rohani, dan semua adalah milik-Mu. Semua adalah milik-Mu. Dan mulai saat ini ya Tuhan Yesus, kami rindu menjadikan meja kerja kami sebagai mesbah. Kami rindu menjadikan komputer kami sebagai alat pujian. Dan bahkan peralatan-peralatan kami sebagai sebuah pedang pelayanan. Bahkan interaksi kami dengan sesama kami. Kami rindu untuk membawa kabar baik. Bapa, bahkan kami rindu, Tuhan mulai saat ini jadikanlah setiap keringat kami sebagai minyak urapan yang terus mengalir. Dan juga Tuhan kami berdoa, setiap kelelahan kami semua sebagai persembahan yang harum. Ubahlah motivasi kami semua yang dangkal. Lepaskanlah kami dari jerat mencari pengakuan manusia. Dan penuhilah kami semua dengan kerinduan yang hanya haus akan Tuhan saja di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bapa, terima kasih ketika kami merasa lelah dan tidak berarti, ingatkan kami bahwa Engkau melihat. Ketika kami diperlakukan tidak adil, ingatkanlah kami bahwa Engkau hakim yang adil. Bahkan ketika kami sukses, ingatkanlah kami bahwa semua adalah anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Jadikanlah kami terang di tempat pekerjaan kami. Jadikanlah kami garam, oh Tuhan, yang memberikan rasa di setiap Tuhan dimanapun kami berada. Jadikanlah setiap kami, oh Tuhan Yesus, sebagai Tuhan pekerja-pekerja yang terus membawa mimbar, yang membawa mimbar Tuhan di dalam setiap kehidupan kami semua. Kami serahkan karir, pekerjaan kami, dan panggilan kami ke dalam tangan-Mu.
dan pakailah kami semua untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur pada kesempatan pagi hari ini. Biarlah berkati setiap kehidupan kami, keluarga kami, pribadi lepas pribadi kami, orang-orang yang kami kasih di tengah-tengah keluarga kami. Berkati, rahmati setiap hidup mereka. Jadikan kami pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami rindu, kami hadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Bapakku. Kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan Yesus bukan hanya rindu untuk mendengarkan, tetapi kami rindu untuk menghidupi setiap kebenaran-kebenaran dalam hidup kami. Rahmati setiap mereka. Berikan kekuatan bagi yang sakit, aku berdoa. Sembuhkan. Kalau ada jemaat-jemaat-Mu atau anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, pulihkan setiap hidup mereka. Di dalam nama Yesus, sentuh area-area yang sakit ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan setiap tubuh mereka yang sakit, organ-organ tubuh mereka yang sedang mengalami sakit. Oh, di dalam nama Yesus pulihkan. Biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus Engkau memulihkan, menyembuhkan. Bagi mereka Tuhan yang terus Tuhan rindu, ada jalan berkat terbuka. Bapa, pagi hari ini biarlah ada jalan-jalan berkat terbuka dalam setiap hidup mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Mereka yang jauh daripada Tuhan, yang sudah lari daripada Tuhan, kami juga berdoa, pulihkan ya Tuhan hati mereka. Pulihkan Tuhan kehambaran dalam hati mereka, sehingga mereka boleh berbalik kepada Yesus di dalam setiap hidup mereka. Proteksi pasangan kami juga. Kami berdoa baik istri, baik suami. Biarlah Tuhan berikan spirit takut akan Tuhan. Kuatkan setiap pribadi lepas pribadi kami semua pada kesempatan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Bahkan setiap ada doa-doa yang mungkin kami boleh terus sampaikan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan, aku juga bersepakat. Tuhan, biarlah Engkau boleh menjawab tepat pada waktu Tuhan. Bukakan setiap jalan-jalan berkat itu. Mereka yang sedang rindu lulus untuk setiap ujian maupun proses untuk mereka bekerja, bukakan setiap Tuhan pekerjaan itu dalam setiap hidup mereka. Mereka yang rindu setiap usahanya diberkati oleh Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan Kau berkati setiap usaha-usaha yang dikerjakan oleh setiap anak-anak-Mu, sehingga boleh mendatangkan puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati, rahmati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-kebaikan-Mu. Thanks God. Diberkatilah setiap kita semua. Biarlah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, Tuhan terus limpahkan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Sehingga saudara dimampukan terus menjadi berkat bagi sesama dalam setiap kehidupan kita semua. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus anak yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai Yesus datang yang kedua kali di dalam setiap kehidupan kita semua, menjemput kita semua sebagai orang-orang percaya. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Berapa banyak Bapak Ibu Saudari yang terberkati pada kesempatan pagi hari ini? Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Ya, Bapak Ibu Saudari, terima kasih. Bapak Ibu Saudari, terima kasih yang sudah tap-tap layar. Terima kasih yang sudah share. Terima kasih yang dari Jakarta, dari Kalimantan, ya, dari Bali, dari Jayapura, dari Ambon.